Ini maaf semua ya, kita Ya. baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismidat delima putih, cahaya yang gemilang dari bumi. Bunda, ya kan? Itu. Bunda Mhm, Ratu Kidul, Kulo. mhm. Itu kan ilmu kejawen. Selamat datang kembali di podcast Ruang Meeting bersama saya, Rian. Meetingin apa kita hari ini? Meetingin mistis, gaib, meetingin horor. Bersama salah satu tamu kita yang spesial, yang mungkin kalian nggak bisa temuin di sosial media, di internet, atau dimanapun. Cuma bisa ditemuin di podcast Ruang Meeting. Beliau bernama Abah, tapi bukan Abah Anies Baswedan ya. Ini Abahnya beda. Oke, kita panggilkan aja langsung Abah Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum Mbah, selamat Waalaikum, datang di podcast Ruang Meeting. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih udah jalan jauh-jauh dari Sama-sama. Jagakarsa ya Bah. Iya, Oh iya, gitu. Gimana perjalanan ke sini Bah? alhamdulillah ya agak macet sedikit Agak sih. macet sedikit. Mm-mm. Oke Bah. Gini Bah, kita kan semua kan baru kenal nih Bah. Kita Iya. baru ketemu ya Bah. Mm-mm. Banyak juga orang-orang yang nonton Mm-mm. nggak tahu nih Abah ini tuh sebenarnya siapa sih gitu. Mm-mm. Boleh dikasih tahu nggak Abah Teguh ini adalah siapa gitu, seorang apa gitu? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya ya Teguh gitu, Mhm, tapi panjang nama saya jujur. mhm, Saya ada keturunan Jawa juga, mhm. ada keturunan Betawi juga, ada keturunan Arab juga. Waduh, macam-macam ya guys. Campuran. Campuran. Kalau nama saya Widodo. Masih saudara nama Pak Joko Widodo nggak Pak? Ada Widodo-Widodonya guys. Kalau itu mungkin nggak tahu ya. Kalau dari kakek, dari buyut saya itu, ya kan, dia penembahan Gunung Lawu. Penembahan Gunung Lawu. Yang disebutnya Eyang Joyokusumo. Ayang Joyo Kusumo. Oke. Mhm, Mhm. itu. Ya alhamdulillah, dengan puji Tuhan sampai sekarang masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, Alhamdulillah, itu aja utama. alhamdulillah. Akhirnya Abah kita udah kontekan sama Abah cukup lama. Akhirnya bisa datang ke sini guys. Alhamdulillah. Nah, kebetulan banyak yang request itu di podcast Ruang Meeting itu yang serem-serem, Bah. Yang mistis-mistis, yang gaib-gaib gitu loh, Mhm. Bah. Nah, aku dapat info Abah ini punya sesuatu kemampuan tentang yang gaib-gaib gitu, Bah. Alhamdulillah insyaallah. Kira-kira apa sih, Bah? Gaib ini apa ilmu atau apa atau gimana gitu, Bah? Kalau gaib ini dalam prinsip kita sebenarnya bukan ilmu, Bukan ilmu ya? bukan. Gaib ini terdiri badan kita sendiri, Mhm, kan gitu. Badan kita aja kalau kita tinggal, gaib itu kan ada, mhm, kan gitu. mhm, Istilah kata gaib ini memang dari zaman dulu udah ada gaib, mhm, gitu. Kalau kita yakin, mhm. gitu, gaib itu pasti ada. Gaib Tapi pasti ada. kata dalam prinsip kita kurang yakin, ya kan, Mhm. itu pasti nggak ada. Seperti contohnya gini, ya kan, kita tidur, roh kita kan keluar. Iya. Nah, itu kan suatu gaib. Apa kita ngimpi apa, kan itu suatu gaib, Mhm, mhm. gitu. Jadi yang disebutnya gaib, dari zamannya Adam juga udah ada gaib, gitu. Ya. Kalau pendapat saya seperti, ya sekarang ini ya, Mhm, iblis dibuat dari gaib, mhm, mhm. Allah gaib, Iya, kan gitu. iya, Bangsa holik-holiknya kan gaib, iya, betul. gitu. Nah, termasuk ke diri kita juga gaib. Diri kita juga gaib ya, Iya, ruhnya itu ya, iya, Bah, ya, roh, betul. mhm, itu kan gaib, Mhm. Bah, kalau ngomongin tentang goib ya, Bah, kan mhm, melekat banget sama yang namanya makhluk halus, Bah. mhm, Hantu, setan, atau iblis atau gitu. mhm, Sebenarnya kalau kita kayak orang biasa nih, Bah, mhm, umumnya kita kan nggak tahu ya yang kayak gitu-gitu ada mhm. atau enggak sih, Bah, sebenarnya, Bah? Sebenarnya ada, seperti gini, yang disebutnya korin itu kan
dalam prinsipnya itu kan korin itu kan goib, Iya. kan gitu. Nah, korin ini ada berubah-ubah. Seperti gini, korin ini bisa jadi kuntilanak, bisa jadi pocong, kan gitu. Bisa jadi juga gandaruwo. Itu kan korin, gitu. Korin ini ya terbagi 3, gitu. Jadi kalau kita yakin korin kita, insya Allah, gitu. Kenapa dalam prinsipnya kita suatu saat kita wafat, yang keluar itu kan korin. Roh kita kan udah balik, Oh gitu. gitu. Makanya korin itu bisa saja menyerupai apa aja gitu. Seperti itu. Apa berwujud kita, kan gitu. Apa berwujud wanita, kita kan nggak tahu, namanya korin, kan gitu. Jadi korin itu ya seperti goib, ya kan, tapi dia nggak nampak, gitu. Kalau benar-benar ada, kadang-kadang di diri kita aja, samping kita adalah korin. Ada. Gitu. Yang disebutnya kakang kawa adi hari-hari. Itu yang disebutnya korin. Oh gitu. Gitu. Itulah yang disebutnya korin, Kak. Abah Teguh, ini kan aku diinfo karena kan Abah punya kemampuan untuk merasakan sesuatu yang gaib, kayak hal-hal mistis gitu, makhluk halus atau hantu gitu. Bisa diceritain nggak sih, Bah, dari mana asalnya Abah bisa punya kemampuan seperti ini? Apakah dari lahir emang Abah udah punya kemampuan ini, atau sebenarnya Abah ini belajar ilmu apa gitu? Sebenarnya gini, dari lahir saya juga udah ada kelebihan, disebutnya panca indera. Sudah besar saya belajar. Nah, belajar ini bukannya setahun 2 tahun, bahkan udah hampir 10 tahun saya belajar. Itu nggak semudah kita bayangin menjatuhkan telapak tangan, mudah. Gitu. Kita puasa, zikir, itu nggak lepas. Itu kita harus benar-benar yakin pada diri kita. Kita disitulah baru saya melajarin. Nah, gimana caranya? Dalam prinsipnya kita melihat makhluk halus nih, kan gitu. Nah, kita di kamar kita sepiin, kita bakar dupa atau apa, gitu. Kita pengen tahu nih, gitu. Dalam prinsipnya pengen tahu gimana sih seperti hantu, kan gitu. Ternyata korin kita sendiri, gitu. Jadi sebenarnya hantu itu sebenarnya ada kalau kita yakin, tapi kalau nggak yakin dia nggak jauh sama kita, gitu, Kak. Itu yang sebutnya korin. Jadi menurut Abah, hantu-hantu yang kadang kita lihat atau orang ceritakan itu sebenarnya korin ya, Bang? Korin. Gitu. Bukannya hantu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Cuman kebanyakan korin itu tergantung manusianya. Gitu. Apa dia bunuh diri? Kan gitu. Apa dia mati penasaran? Itu yang disebutnya korin. Berwujudlah seperti kuntilanak, gitu, gandaruwo, kan gitu. Apa dia istilah kata bentuk apa, kan kita nggak tahu. Tergantung pada korinnya. Kalau korinnya baik, ya kan, dia nggak bakal jahatin kita, nggak bakal ganggu kita, kan gitu. Itu sebutnya korin. Bah, berarti setiap manusia itu ada korinnya ya, Pak ya? Ada korin. Nah, itu apakah ada jumlahnya? Misalkan satu orang bisa 1 korin, 2 korin, atau gimana gitu? Korin itu cuman adanya 2. 2 ya? 2 korin, kan gitu. Dalam prinsipnya kayak kita, disebutnya kakang kawa adi hari-hari, kan gitu. Beliau misalnya menuntun kita, dalam prinsip kita berjalan, di depan ada lubang, kan gitu. Yang disebutnya kakang kawa kita, korin kita, deh awas tuh lubang. Oh gitu. Kan gitu. Dia kayak ngasih tahu gitu lah ya, pikiran kita gitu. Iya, Kak, itu awas lubang. Nah, adik kita nih yang disebutnya ada yang kakang kawa hari-hari. Iya loh Kang Mas, dia ngasih tahu kakang kita untuk yang jalan yang terbaik. Oke. Gitu. Mereka yang kadang kasih masukan ke kita, ini harus begini. Iya, kadang-kadang kan kita lagi sendiri nih, ngelamun, tanpa sadar. Kadang-kadang kan pikiran kita kan keluar. Oh gitu ya? Iya. Alam bawah sadar gitu? Alam bawah sadar, gitu, Kak. Kadang-kadang kita tidur, mimpi, ya kan? Kok kita udah pernah nih tidur mimpi, perasaan udah pernah. Deja vu kalau kita tidur terus kita jalan. Lah perasaan gue udah pernah kesini deh. Gitu. Itulah yang disebutnya
kakang kawah kita udah nyampe sana Korin duluan, kita korin yang kita. ngasih masukan ke kita gitu. Gitu, Kak. Bah, aku lapar nih, Bah. Pengen Hmm. ada cemil-cemilan. Abah lapar nggak? Pengen cemilan nggak, Bah? Wah, kalau makan alhamdulillah udah makan. Oke, ya. Kita nyemil aja sambil ngobrol gitu, Bah. Kita Siap. ngobrol santai aja, Bah. Santai aja. Nah, ini ada apa? Singkong, goreng sama rebus. Oh, ya. Onde-onde sama kue cucur lah. Abah bebas lah makan apa aja. Kalau saya jujur kalau misalnya acara begini, Hah? kalau makanan saya enggak. Oh, enggak ya. Hmm. Lebih ke ngopi ya, Bah ya. Ngopi. Ngopi udah kita sediain, Bah. Kopi boleh. sama ini udah paling kuat, ngerokok. Ngerokok. Itu Kayaknya yang kita paling lagi nggak kuat. bisa ngerokok nih, Bah. Iya. Kalau nggak asik ya sambil rebus ya. Ya itu kalau misalnya dalam prinsip saya itulah yang disebutnya korin, kan gitu. Kadang-kadang korin itu misalnya jadian nih, kecelakaan, itu yang keluar kan korin, kan gitu. Roh kita udah dibawa, kan gitu. Nah, dalam prinsip saya kenapa sih saya ngajarin ke saudara-saudara, sebelum melangkah, ya kan, bacalah 2 kalimat syahadat, sama juga wudu. Apa kita suatu saat kita kejadian kecelakaan, langsung meninggal di tempat, apa kita udah bisa ngucap 2 kalimat syahadat? Kita nggak ada yang tahu ya, Pak. Nggak ada yang tahu. Kalau kita udah ngucap 2 kalimat syahadat, insya Allah, ya kan, kita akan diterima sama Allah. Karena kita berhudu kepada beliau. Itu yang syahadatnya. Berarti Abah ini benar-benar spiritualis banget ya. Dia benar-benar ngejalanin agamanya dengan baik nih. Segala sesuatunya dia bersyahadat, berdoa dan lain-lain. Kan setiap kita kecelakaan kan nggak ada yang tahu, Kak. Kapan? Iya, betul. Waktunya kita dicabut sama Allah. Kapan waktunya kita pulang. Kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Iya, betul. Kalau kita udah berhudu kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita berhadap sama Allah. Ya kan, korin kita menghadap Allah dengan jelas. Dalam tawadunya, ya Allah ampuni dosa aku selama ini aku perbuat. Kan gitu. Bah, balik lagi nih, Bah, ke latar belakang Abah. Kan tadi aku sempat nanya, Abah ini dapat bisa bersentuhan dengan hal-hal mistis, hal gaib itu kan katanya dari kecil dan dipelajarin. Apakah dari keluarga Abah sebenarnya mereka juga punya hal yang sama gitu? Sama. Oh, sama. Sama. Berarti reaksi mereka udah nggak heran lah ya Abah bisa kayak gitu-gitu ya. Dari kakek, jujur kakek Jawara. Oh, kakek Jawara. Oke. Gitu. Dan punya kayak ilmu-ilmu gitu ya, Bang? Iya. Dari kakek Jawara, ya dari bapak kan beliau dari sana juga, dari Jawa. Kan lebih kuat dalam prinsipnya ilmu kejawennya. Ilmu kejawen. Berarti Abah menuruni ilmu dari orang tua nih, kejawen. Kejawen dan bukan kejawen juga, saya juga ngambil dari ilmu Islamnya juga ada. Gitu. Oh, dari ilmu Islam. Berarti dijadikan padu. Satu. Gitu. Dalam prinsipnya bukan kita ngajarin ilmu fikih aja. Ya kan gitu. Ilmu tasawufnya pun kita pelajari. Ya, banyaklah ilmu yang mendukung keislaman Abah lah kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Oke, Bah, kan kalau misalkan kita ngomongin gaib nih, Bah, hal mistis, pasti kan deket banget sama yang ya tadi yang Abah bilang korin. Kira-kira seberapa sering sih Abah ngelihat korin-korin ini? Dalam prinsip saya kalau jujur, bukannya 1, 2 aja, udah sering. Udah sering ya, setiap hari ya? Setiap hari, apalagi dulu kita, jujur saya ngojek kan, jujur saya ngojek malam gitu. Kadang-kadang di pinggir jalan, tengah jalan, gitu. Namanya astagfirullahaladzim. Kita kan namanya orang bekas meninggal di tengah jalan, itu kan darahnya masih ada. Kadang-kadang korinnya iseng nggodain orang. Itu sering jadi kecelakaan itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, astagfirullahaladzim orang nyebrang. Ternyata kan bukan orang nyebrang. Iya. Bisa. Gitu. Kadang ada banyak cerita yang kayak gitu, Bah. Nah iya gitu. Kadang-kadang makanya saya dalam prinsipnya, ya itulah kita baca. Gitu. Makanya dalam prinsipnya kita baca, kita doa sama Allah. Kan dalam perjalanan kan ada doanya. Robana afina fi dunya asana wa fi asana wa qina azabannar. Kan gitu. Kita pasrah diri kepada Allah. Gitu. Insya Allah kok. Insya Allah dilindungi ya. Dilindungin.
Itu. Habis baca itu baru kita ngucap 2 kalimat syahadat. Pasti Itu. itu wajib lah ya, Bah, buat Abah ya. Wajib. Bah, selama perjalanan ke sini Abah sempat ngelihat korin-korin ini nggak? Subhanallah, kalau dalam prinsip saya nggak bisa diiniin. Pas di lampu merah, pas ada kecelakaan, ya kan, istrinya lagi hamil. Itu ada yang kecelakaan. Itu cuma tinggal korinnya. Gitu. Seperjalanan Abah ke sini ya Iya. tadi ya. Ketemu ya di Ketemu. daerah mana, Bah, tadi, Bah? Jujur tadi pas mau udah lewatin tol, pas lampu merah, itu kan ada tuh lampu merah pertigaan, kan itu kan motor serabot aja tuh. Gitu. Pas saya lihat subhanallah, ya Allah, gitu. Paling kita bisa bantuin doa aja, gitu. Bah, itu kan kalau di jalan ya, Bah. Ini tim-tim kreatif sebenarnya pada penasaran, Bah. tuh lihat tuh muka-mukanya tuh, Rani apalagi tuh. Bah, kalau di sini ada nggak, Bah? Jujur aja, Bah. Jujur kalau di sini ada, cuma nggak usil kok. Nggak usil. Kira-kira sosoknya kayak gimana tuh, Bah? Kalau sosoknya itu ya kayak perempuan tapi agak tua. Agak tua. Gitu. Di mana, Bah? Kira-kira posisi dia sekarang? Posisi beliau itu, saya jujur mau arah kamar mandi. Oh. Tuh. Oke. Boleh diceritain detailnya nggak, Bah? Sosoknya kayak gimana, bentuk mukanya, begitu? Kalau bentuknya saya jujur ya. Tadi pas kenapa saya ngambil ke kamar mandi? Itu cuma melihat dia. Kan gitu. Tanya Pak Kris, emang ke kamar mandi ngapain? Emang saya buang air kecil? Enggak. Oh gitu. Dalam prinsip saya cuma ngelihat beliau minta izin. Oh gitu. Gitu. Soalnya dalam prinsipnya sebelum saya datang dia duluan yang ada di sini. Ya. Gitu. Gitu. Sebenarnya ini dulu kalau kita kumpas, ya kan ini ada makam di tanah ini, di gedung ini. Gitu. Satu, ini makam bukan makam orang baru kemarin. Ini makam Belanda. Ini ada cewek cakep bener tadi. Nampakin itu subhanallah. Cantik itu, bule. Sekarang tadi pas Abah lihat itu. Kan gitu. Sama saya juga. Jujur, cakep mana orang itu. Tapi dia nggak jahil kok. Soalnya gini, Bah. Kemarin kan kita sempat ngundang juga bintang tamu, dia tuh sering digangguin makhluk halus gitu, Bah, di kontrakannya gitu. Terus dia juga sempat ngeliat hal yang sama persis yang Abah ceritain tadi di kamar mandi. Cuman dia bilang sosoknya nih marah gitu loh, bertaring kayak gitu-gitu. Enggak kok. Enggak, jadi ya? Gini, dalam prinsip saya ya, dia menampakkan yang enggak, kan namanya gituan ya. Kadang-kadang kalau ada emosi, ya kan, dia akan berubah Jadi serem gitu ya, Pak ya. Rambutnya diriap, kan gitu. Dia akan berkeluar calinya. Sebenarnya enggak. Ya, cantik kok bagi saya. Tadi aja saya bilang subhanallah, kan gitu. Kenapa dalam prinsip saya belum masuk gedung mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya sih. Kan gitu. Baru kita beri salam. Gitu. Setiap kita nginjak di mana kita salam. Kita ada 2 salam. Bukan assalamualaikum doang kan ke orang yang nyata. Kita 2 salam. Assalamualaikum ya ahli goib. Kan kita nggak tahu. Kan gitu. Apakah di dalam ada goib, ada yang jahat atau enggak? Kita udah mengucap 2 kalimat salam itu. Insya Allah goib ini akan baik kepada kita. Gitu. Dia akan nampakin diri kita. Makanya tadi Abah izin dulu ya, biar nggak diganggu atau gimana gitu. Iya, itulah. Bang, jujur aja kan kita kan masih orang awam nih, termasuk saya ya dan teman-teman gitu. Kita nggak bisa lah melihat hal-hal yang goib gitu. Kira-kira sebenarnya kita tuh bisa nggak sih melihat hal-hal yang goib? Sebenarnya bisa kalau kita yakin. Kan sudah bilang keyakinan diri kita. Gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, Bang. Ini sebenarnya aku penasaran sih. Maaf ya, minta air. Boleh silakan diminum, Bang. Buka aja mata batinnya, Bang. Mata batinnya. Di dalam podcast ini pembuka mata batin sama diri sendiri, Bang. Iya. Jadi gini, kalau kita buka mata batin, dia sanggup nggak?
Jujur, sanggup nggak? Hmm. Setiap jalan dia ngeliatin makhluk yang begitu. Gitu. Yang punya indera keenam aja, jujur, pengen berhenti nggak bisa ngeliat begitu. Kasihan gitu. Kenapa setiap dia mau jalan ketemu makhluk ini, setiap jalan ketemu makhluk ini. Dan alhamdulillah bukan saya ini, bukan 1 2 orang gitu. Bahkan 200-an anak-anak yang saya tutup mata batinnya. Oh gitu ya, bisa. Dia punya indera keenam. Kasihan. Seperti dia di sekolahan SD. Dia langsung ke kamar mandi. Dari kamar mandi teriak-teriak. Besoknya dia nggak masuk ke sekolah. Panas dingin. Bah, misalkan ya Bah, bisa nggak sih penglihatan itu ditransfer gitu, misalkan aku mau lihat nih Bah, sebentar aja gitu, bisa nggak sih kayak gitu, nanti ditutup lagi gitu? Kalau itu kayaknya sulit, Kak. Sulit ya, berarti dia nempel terus tuh. Jadi gini, saya bilang, paling bantar itu 6 bulan baru bisa. Jadi nggak boleh ya guys, aku jangan jadiin kelinci percobaan. Ya, kecewa. Excited. Jangan dong. Siap saya bukain mata batinnya. Cuma kuat enggak? Itu tahu dalam pertanyaan saya. Aku kayaknya nggak kuat sih guys. Demi kita yang, demi kita. Jangan demi dong. views. Demi views YouTube. Ya seperti gini, ngapain sih jauh-jauh? Dalam prinsip kalau kita yakin, kita baca aja dalam prinsipnya. Kalau kita mau lihat makhluk halus atau korin orang atau apa, nanti saya kasih doanya. Amalin doanya. Siap, saya kasih. Saya sih kayaknya enggak dulu deh guys. Takut saya. Enggak, kalau misalnya saya kasih, cumannya dalam prinsipnya itu enggak lama. Enggak lama ya. Cuman tahu itu. Gitu. Tapi kalau kita udah ngeliat korin orang atau apa, kita harus bawa garam. Untuk apa tuh, Bah? Istilah kata garam kasar ini, habis ngeliat itu kita ambil dikit, kita isap aja. Itu buat menutup, jangan lihat lagi. Gitu. Dikit jadi kok baca. Buat netralisir ya. Iya. Daripada dia nemplok di badan kita, kan nggak lucu. Ya, Bah, kan gitu. ini seru sih, Bah. Misalkan aku sering banget dengar temanku bilang, kayaknya aku kayak diikutin gitu-gitu. Itu bener nggak sih, Bah? Kalau makhluk halus itu bisa ngikutin kita gitu. Jadi gini kan, sebenarnya makhluk itu ada 2 hal kan gitu. Kalau dia senang sama orang itu, kadang-kadang ngikutin, kan gitu. Kadang-kadang gini, ada ngikutin, istilah kata pendamping. Jadi kan sudah bilang, dalam prinsipnya dilihat dulu, nih terah dia dari mana, turunan siapa, baru kita kebet sampai bawah. Oh dia pendampingnya ini loh. Gitu, itu buat pendamping. Dia kayak ngincer, ini ya keturunan orang penting, gitu ya Bang. Jadi istilah kata makhluk yang lain nggak mau goda, kan gitu. Kebanyakan gini, dia punya pendamping tapi dia nggak ngerti. Kadang-kadang dihantam nih, jeger pendampingnya. Kadang-kadang kan dia yang kesurupan, kan gitu. Bah, balik lagi Bah, masalah pendamping ya, bukan pendamping hidup ya, ini pendamping yang lain. Kan dari awal kan tadi Abah bilang setiap manusia itu ada korinnya, ada pendampingnya. Aku mau tanya nih Bah, kalau aku ada nggak nih, sosoknya kayak gimana gitu? Gitu. Kalau dalam prinsip saya, sekarang ini saya udah bilang, ya kan, insya Allah kalau Korea pendamping itu dari keturunan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada keturunan ya? Nggak ada keturunan gitu. Kalau ada keturunan sih bisa baca. Gitu. Itu cuman dalam prinsipnya situ hanya ngikut-ngikut teman. Ngikut-ngikut teman tuh maksudnya gimana? Gini, orang mau belajar ini, ya kan? Kakak ngikut gitu, paham nggak? Iya. Gitu. Ikut-ikutan lah. Pengen tahu aja. Cuman setengah jalan. Bener sih. Gitu. Gitu. Seru nih. Jadi gini, dia kan setengah jalan. Istilah kata, nih Kak harus diamalin. Gue ngapain ngamalin, udah cukup begini, yang penting
gitu. Iya, benar-benar. Aku orangnya kayak gitu, Bang. Mm-mm. Kadang-kadang suka kayak merasa udah puas gitu. Iya. Aku udah bisa gini gini gini. Mm-mm. Ya udahlah, cukup gitu. Ya Aku kayak itulah. orangnya cukup gitu. Pengennya nyari yang simple, selesai gitu. Betul. Kok bisa tahu sih? Kok bisa tahu? Jadi Kan sekarang gitu. udah terpecahkan ya. Hah? Udah terpecahkan. Itu terpecahkan ya, gue orangnya kayak gitu ya. Enggak ada. Oh begini. Tapi saya jujur, Hmm. kalau kakak nih, iya kan dalam bersimnya, kalau belum bener-bener srek ketemu, masih nguber terus. Gitu. Tapi udah ketemu, oh begini udah, plus aja hilang. Oh, Gitu. maksudnya gimana tuh? Nah, kan Kayaknya gini udah nih. puas gitu ya, Bang. Udah nguber nih. Kakak pengen tahu ini nih, nguber terus. Penasaran. Tapi udah ketemu, oh begini, udah puas. Gitu. Dibacain semua ini kayaknya. Bagus dong. Gitu. Tapi yang dibilang Abah tuh sebagian itu benar, Bah. Karakter Abah kan kadang-kadang kayak gitu. Nah, di tim kreatif kita katanya ada yang mau coba dibaca-baca juga, Bah, karakternya. Rani. Tapi kalau dalam prinsip saya untuk baca orang, saya nggak berani diginian. Nggak berani ya. Kenapa? Kita sama membacain orang itu kan membuka aib orang juga, Bukan. kan gitu. Saya nggak mau. Gitu. Berarti aku konfirmasi lagi. Berarti aku bukan dari keturunan orang-orang yang ini ya. Berarti orang biasa aja ya, gitu ya. Itu cuman ada yang dari Mamang. Itu Mamang bukan orang sembarangan juga. Mamang. Atau istilah kata Om. Mama. Di atas Om itu di bawahan Ibu. Iya. Gitu. Iya. Ada orang yang bilang gitu juga sih kemarin. Om saya ternyata sama nih omongannya. Di bawahan Ibu. Gitu. Oke. Jadi Om ini memang dalam prinsipnya ilmu kejawennya cukup. Kejawennya cukup. Gitu. Dia juga belajar ilmu tasawufnya ada. Jujur dia belajar sama orang Banten. Omnya. Itu. Iya. Ini matching banget sih. Kemarin ada aku sebut aja namanya Ko Chris juga sempat cerita ke aku kayak gini persis. Dan itu merinding. Cuman ya itu. Jadi gini loh. Om udah ngasih jalan terbaik, ya kan? Situ awalnya enak, iya ini ya oke Om gini. Nah, udah ketemu nih, tinggal menjalanin. Kok begini males mundur lagi. Gitu. Oke, next. Pertanyaan yang lain. Itu jadi bahasa Jawa dibilang ini anak dablek gitu. Oh gitu. Dablek. Iya. Gitu. Oke. Benar. Kok pada iya sih? Parah. Kasih paham, Mbak. Gitu. Jadi harusnya buat jaga diri atau apa, istilah kata ada yang ada diinhin. Cuman ya itu akhirnya Om dia bahasanya dablek. Udahlah, gue capek ngurusin lu. Iya sih. Gitu. Jadi harusnya gini loh Kak. Ini Kakak dikasih pelajaran. Ya kan gitu. Ilmu gitu lah. Ilmu lah istilah kata. Ini lo amalin. Kan gitu. Tapi habis dibaca-baca. Oh gini Om. Ininya begini Om. Ya udah ditaruh lagi. Gitu. Aku jadi pengen curhat gitu. Ini podcastnya gaib ya, bukan bercanda, komedi. Jadi aku tuh sering banget ngalamin sebenarnya hal-hal yang gaib, Mbah. Kayak misalkan aku bisa kayak ngerasain orang ini bakal meninggal atau apa gitu. Aku sering banget ngerasain kayak gitu. Cuman karena udah pernah ngerasain kayak gitu, jadi aku nggak mau gitu. Nggak mau yang kayak gitu-gitu. Aku mau biasa aja gitu. Iya, seperti cerita tadi. Gini loh, Omnya udah ngasih nih enak nih. Suruh pelajarin kan? Kan gitu. Nah, situ udah pelajarin enak, udah tahu caranya gini. Ya kan? Udah cukup lah Om. Sampai sini aja lah. Males aku ngerjain. Gitu. Jadi gini loh. Yang disebutnya bacaan biasa. Tapi kalau kita udah kita udah ngasih, udah diredoin, masuklah ke diri kita. Tapi itu ngasihnya nggak secara langsung gitu nggak ya? Bisa secara langsung. Gitu ya. Kayak
pelan-pelan gini dimasukin gitu ya Bah ya. Iya, jadi baca-baca ya kan setiap ini kan yang disebutnya khodam itu kan ada. Oke, khodam itu ada. Jadi gini, khodam ini kan kita baca ilmu kejawen nih, Mm-mm. misalnya, iya kan? Saya buka misalnya ilmu kejawennya gini. Ini maaf semua ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismidat delima putih, cahaya yang gemilang dari bumi. Bunda, ya kan? Itu Bunda Ratu Kidul, Kulo. Itu kan ilmu kejawen. Gitu. Kalau mohon maaf Bah, kayak Bunda Ratu Kidul ini dekat banget identik dengan kejawen ya Bah, kejawaan ya Kejawen. berarti ya. Gitu. Beliau ini sebenarnya kalau kita buka, beliau ini kan masing keturunan Prabu Siliwangi. Berarti dia salah satu keturunannya gitulah. Beliau gitu. Berarti Prabu Siliwangi ini ilmunya kuat banget berarti ya Bah ya. Subhanallah. Kan gitu. Cuman dalam prinsipnya ya itu kadang-kadang orang salah tafsir. Kan gitu. Yang selalu disalahkan itu beliau terus. Kata muja lah, apalah. Beliau juga nggak ngajarin bagi umatnya, janganlah muja saya. Kan gitu. Kalau masuk punya rezeki, ikhtiar. Doa dengan kerja. Kebanyakan mujain astagfirullahaladzim. Gitu. Yang ada akhirnya apa? Itu berhubungan dengan setan. Iya, jadi musyrik jadinya. Timbulnya musyrik. Betul gitu. Gitu. Bah, aku lagi nggak pengen ke musik dulu nih Bah. Aku mau bahas tentang ilmunya nih Bah. Ilmu yang Abah pelajarin. Nah, ilmu itu kan ada satu hal yang namanya baca aura Bah. Kira-kira Abah bisa nggak sih baca aura seseorang gitu? Baca aura itu bisa. Dalam prinsipnya kayak tadi kan kita baca aura. Kan gitu. Turunannya dari mana? Terahnya dari mana? Oh gitu ya. Iya, itu kan buka aura. Buka aura ya berarti. Buka aura itu ada dua hal. Kalau dia pengen matengin, pengen ini, ya kan banyak yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Itu tinggal nggak langsung buka aura gampang. Gitu. Karena kan kalau kayak aku orang awam nih Bang, kalau aura-aura itu kan kita taunya aura berwarna gitu, misalkan kuning, hijau, merah gitu. Nah kalau misalkan aku deh Bang, misalkan kira-kira aura aku warna apa ya? Aura-auran ya, aura jelas. Iya ini ya pengen nanti ya. Gini, aura itu bukan warna kuning, bukan warna putih atau apa. Aura itu dari badan kita sendiri. Dari badan kita. Jadi gini, kita ngelihatnya nurnya. Nur, ya benar. Cahayanya. Auranya kemana nih? Larinya kemana? Kan gitu. Kita harus baca duluan. Aura dia gitu. Dia bukan warna kuning, merah, hijau, bukan. Berarti aura versi Abah tuh maksudnya aura yang kayak gimana sih? Jadi gini. Aura itu dalam prinsipnya ya kan dari tubuh kita, dari roh kita baca dulu. Kan gitu. Itu sebutnya aura. Gitu. Kan begini Kak. Cewek nih. Ini kita cewek ya. Cantik. Tapi kalau auranya nggak ada, nggak bisa kebaca. Nah aku nangkep nih maksudnya Abah ini mungkin aura itu dari tingkat kekuatannya ya Bah ya. Auranya kecil atau kuat gitu ya. Iya. Seperti kakak kan auranya dari om. Dari om justru. Om saya masih hidup semua sih kebetulan. Ya kan di bawaan ibu kan lumayan itu. Oh, di bawaan ibu. Kan gitu. Kalau dari keluarga kan kakak apa keluarga dari ibu kan 6. Keluarga dari ibu 6 ya. Emang nggak tahu 6? Kalau dari ibu sebenarnya kalau ibuku ya saudaranya itu sebenarnya 1. Memang ada om aku, padeku gitu. Tapi kalau yang dari ayah itu banyak sebenarnya. Ya, kalau dari ayah banyak. Banyak. Itu ada 10. Betul lagi. bener. Tuh. Aduh. Kok bisa sih? Gak bisa dong. Oh gitu ya. Ya kalau dari ibu ya itulah. Ada 6 tapi enggak ketahuan ya. Gitu. Jadi gitu guys. Ya, jadi dari keluarga ibu lah yang paling kuat.
Oh, Gitu. justru gitu ya. Memang Mm-mm. ibuku emang orang daerah. Nah, ibu kalau kita usut itu, ibu kan dari Jawa juga. Iya, memang. Kalau ibu kan dari Solo. Ibuku pasti nonton. Videonya aku share ya, mama nonton. Aduh dong Mak. Gitu. Kok bisa? Ayo, ayo bisa terbuka. Siap. Itu. Oke. Kalau ibu terahnya lebih lumayan. Oke, gitu ya. Oke. Bah, sebenarnya ini kita durasinya nggak bisa lama, Bah. Tapi Ya. kita ada segmen yang bagus nih, Bah. Hmm. Nah, jadi bintang tamu kita kemarin kan dia ya tadi yang saya cerita dia bisa lihat ngerasain hal-hal gaib lah itu, termasuk di rumah kontrakannya, Bang. Nah, kita ada video, kita pengen Abang nge-review sih. Di situ sebenarnya tuh ada apa aja gitu. Oke. Ya ini coba Rani. Saya ulang lagi ya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Enggak ada, ya Allah, enggak ada apa-apa anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah untuk masuk di paridokan matu. Nah, ini makhluk ini ada dua, Kak. Ada dua ya. Iya. Gitu. Kira-kira apa tuh, Bang, sosoknya? Sosoknya sebenarnya gimana ya? Jujur, ini sosoknya kayaknya jahat. Sosoknya jahat. Rizky, sosoknya jahat kata Abang. Jadi dia bentuk kayak nenek-nenek, yang satu anak kecil. Yang satu anak kecil. Cebol. Cebol. Jujur tuh, asli saya merinding. Iya. Itu yang jahat. Jahat. Gitu. Pas mau jadi gini, ini rumah kontrakan, kan tikungan tuh. Ya, aku nggak tahu tuh bentuknya gimana. Saya juga bentuknya bukan lihat di video. Justru abahnya nerawang gini ya. Langsung saya ke sana gitu. Oh gitu. Itu. Saya ngelewat video aja bisa sampai ke sana gitu. Rumah itu jadi kayak modelnya bukan kos-kosan nyata. Gitu. Gitu. Jadi pas belok kan gitu, nih belok ke sana baru kamar. Iya. Jadi lempengan belokan itu tuh nenek-nenek. Di kamar mandi baru anak kecil. Dia kan itu sebenarnya di atas kamarnya ada kayak mezanin gitu, Bah, kayak di atas ada kamar kecil gitulah gitu. Nah, katanya dia sering diganggu kayak jeduk-jeduk gitu. Iya, jadi kan dibilang. Jadi gini, ini kamar mandi, baru kan tangga. Ya kan? Ada tangga naik gitu, kayak tangga naik gitu. Iya, nah ini anak kecil ini yang cebol ini sering ke atas, gubrek-gubrek lari-lari iseng gitu, ngerusakin apa yang ada. Iya gitu. Sih, benar. Itu jujur dia astagfirullahaladzim, iseng orangnya. Iseng ya memang. Tapi apakah emang makhluk ini yang ngikutin dia, apa emang makhluk itu emang Udah ada ada. di situ dari Udah dari awal ya? Berarti. Kan gitu. Rizky, Jadi gini, jujur ya, ini kan ngontrak dia baru. Awalnya kan ada yang bawa duluan. Gitu. Ini ada yang bawa. Jadi gini dong, jujur, ini orang ini bawa ini ada istilah kata pemikat. Si orangnya ini. Orang ini gitu. Justru dia punya daya tarik gitu. Nah, berarti benar. gitu. Dia punya suatu janjian nih dengan ini. Janjian. Gitu. Akhirnya ditinggal lah di situ, nggak diurusin. Gitu. Akhirnya dibetah. Oh, akhirnya dia betah nih. Gitu. Bah, kita ada video satu lagi nih, Bah. Siap. Menurut aku ini serem ya.
Astagfirullahaladzim, lebih parah ini. Tuh. Lebih parah. Lebih parah. Jadi sosoknya itu apa, Bah, kira-kira? Jadi sosoknya itu kayak modelnya jenglot. Nah, nah, Jenglot. nah. Oh, Jenglot. oke. Dia berdarah gitu. Gigi saling gitu dua-duanya. Dia sukanya darah. Karena darah. Mm-mm. Oh, makanya itu dia juga punya video darah, Bah, di situ. Saya belum melihat video karena saya merem langsung Iya. nembus ke sana gitu. Ada video yang darah tadi. Dia kayak tahu-tahu di kamar itu ada darah, Bang. Iya, Nih. Tuh, darah. bener. Itu jenglot. Itu dari jenglotnya justru ya, Bang. Gitu. Jenglot itu jadi gini. Kalau saya baca, di situ ada pembesar. Nah, maksudnya gimana tuh, Bang? Ada puunan besar banget. Kan gitu. Nah, ada pohon besar di belakang rumah itu. Kan gitu. Nah, dia suka sama cewek ini. Saya buka. Sorry. Oh, cewek yang nempel di orang ini ya? Gitu. Jadi gini. Kenapa dalam diri dia suka? Ini kan cewek. Waktu dia head. Dia kan? Ini maaf. Kalau dia buang sembarangan aja. Itu yang paling suka. Sebenarnya kalau cewek namanya head, dia kan dibuka, kayak dicuci. Walaupun jijik nggak jijik itu harus dibuang darahnya. Itu yang benar. Kadang-kadang kan enggak. Cewek sekarang udah buang pluk tempat sampah. Itu yang sebenarnya nggak bagus. Untuk cewek ya. Ya, untuk cewek itu nggak boleh. Jadi harus langsung bersih gitu dari darah. Karena darah itu darah kotor ya. Darah kotor. Itu yang disuka. Makanya dia senangnya itu. Itu sering keluar darah tempat tidur kadang-kadang dia nggak sadar. Kan di situ. Itu sukanya jenglot. Jadi memang di kontrakannya dia itu juga sebenarnya banyak makhluknya ya, Pak, yang banyak. Sebenarnya bukan jenglot doang. Kuntilanak merah juga ada. Oh iya sih, benar. Dia sempat nyebutin juga ada itu. Berarti Abah ini benar-benar dari gambar atau dari video itu dia bisa langsung telusurin secara langsung ya, Bah. Bisa deteksi gitu-gitu. Bah, sebenarnya aku pengen ngobrol banyak sih, Bah, tentang dunia gaib dan lain-lain itu. Sayangnya durasinya kita nggak bisa lama-lama, Bah. Nggak apa-apa, sama-sama. Mungkin nextnya kita bakalan ngobrolin lagi. Kita bakalan undang Abah lagi mungkin. Insya Allah. Program-program yang lain gitu, Bah. Siap. Terus guys, kalau misalkan kalian mau merchandise yang kita punya kayak topi atau nanti jaket yang kita punya, bisa nanti DM ke Instagramnya Lugu Production ya. Di Lugu Production ya, jangan lupa kalau mau. Nah, gitu. Bah, waktu kita udah habis, Bah. Mungkin nanti kita ngobrol di offer aja ya, Bah. Siap. Terima kasih Abah Sama-sama. udah datang jauh-jauh dari sini. Kita juga ada merchandise buat Abah. Silakan diterima, Bah. Ini, Bah. Topi. Makasih. Kita tahu Abah suka pakai topi. Siap. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita malam ini ya. Kali ini malam ya, udah jam 8 tuh. Nah, sampai ketemu lagi di meeting-meeting selanjutnya. Sampai jumpa.